Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di kelas psikologi komunikasi saya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang berhubungan dengan konflik. Setiap orang pasti pernah berkonflik. Jadi ini adalah sesuatu hal yang memang alamiah begitu ya. Nah, dan di sini kita akan membahas bagaimana sih manajemen sebuah konflik dan dalam komunikasi interpersonal. Oke, yang pertama, konflik itu adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun negatif. Nah, itu menurut si Miller. Jadi memang konflik itu pasti diawali dengan misalnya ketidaksesuaian pendapat atau bisa kita katakan karena kita tidak sependapat dengan orang lain, tidak sepemikiran. Nah, itu bisa nanti apakah itu memberikan pengaruh yang positif ataupun memberikan pengaruh yang negatif. Nah, itu pertama. Yang kedua, sarana untuk perubahan dan kemajuan. Jadi konflik itu tidak mesti dia selalu negatif atau tidak mesti dia sesuatu hal yang tidak baik. Nah, tapi dari konflik tersebut bisa jadi itu membuat sebuah kemajuan. Seperti misalnya ketika presiden kita Pak Soekarno itu kemudian ada konflik antara Indonesia melawan penjajah Belanda misalnya atau Jepang yang pernah menjajah Indonesia. Nah, itu membuat suatu perubahan atau kemajuan dalam masyarakat Indonesia. Mereka kemudian bersatu melawan penjajah. Nah, itu bagian-bagian dari konflik juga, tapi yang berakibat baik. Konflik adalah sarana pembentukan kelompok. Nah, selain itu dari contoh yang tadi saya sampaikan juga ada kelompok masyarakat misalnya yang melawan penjajah, kelompok masyarakat yang kemudian berjuang kemerdekaan. Nah, itu kemudian akan memunculkan seperti itu, gitu ya. Dan itu di berbagai negara pun juga pernah mengalami hal seperti itu juga. Kemudian, nah, bagaimana kalau kita membicarakan mengenai konflik antara pribadi? Itu otomatis konflik antara kita dengan orang lain gitu kan, atau kita dengan beberapa orang di situ yang akan kita bahas di sini. Nah, di sini ternyata beberapa hal yang kemudian menyebabkan konflik antara pribadi itu. Yang pertama adalah keanekaragaman individu. Nah, karena Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke dan terdiri berpulau-pulau, kemudian bersuku-suku bangsa, ras, agama, budaya, sehingga itu pasti ada banyak hal yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, antara budaya satu dengan budaya yang lain, antara kelompok ekonomi, masyarakat itu pasti sosial juga pasti akan berbeda-beda. Ini yang kemudian akan menyebabkan terjadinya potensi konflik. Karena kemudian konflik merupakan hasil alamiah dan tidak dapat dielakkan dalam kelompok manapun. Konflik tidaklah jahat. Nah, di sini dimakna juga memang konflik itu tidaklah jahat sebenarnya gitu kan. Ketika kita menganggap ada sisi positif dari sebuah konflik tersebut. Jadi setiap orang pasti pernah namanya mengalami konflik dalam dirinya, dalam hubungannya dia dengan orang lain pasti pernah mengalami itu. Dengan keluarganya atau dengan suatu kelompok itu pasti pernah mengalami proses tersebut. Konflik memiliki potensi untuk menjadikan kekuatan positif dalam hubungan antar pribadi maupun dalam kelompok. Nah, yang kemudian disampaikan di sini, kenapa dia kemudian menjadi kekuatan positif dalam hubungan antar pribadi misalnya. Nah, ketika seseorang itu kemudian mengalami konflik dan dia berhasil menyelesaikan konflik tersebut, itu bisa jadi ada semacam peningkatan hubungan di situ. Nah, ini bisa saja terjadi ketika seseorang ada sebuah hubungan suami istri dan dia mengalami konflik dalam rumah tangganya. Misalkan ini ada kaitannya dengan keanekaragaman individu tadi. Katakanlah dari budayanya, dia misalnya menikah dengan orang yang berbeda budaya. Jadi banyak hal yang harus disesuaikan, harus dipelajari dari budaya masing-masing, sehingga di situ menimbulkan konflik dalam sebuah rumah tangga tersebut. Kemudian ketika itu berujung pada sebuah perceraian, itu bisa jadi bahwa konflik itu berdampak negatif. Tapi kemudian ketika mereka berhasil melewatinya, memanage konflik tersebut dan kemudian mereka
bisa kembali rujuk atau kembali damai, itu akan bisa menimbulkan suatu peningkatan hubungan yang lebih harmonis lagi. Nah, itu yang dikatakan menjadikan potensi yang positif dalam membangun hubungan. Dalam kelompok juga sama, kadang kemudian kelompok yang pernah melewati manis pahitnya sebuah perjalanan mereka, misalnya grup band yang pernah hampir bubar atau mungkin mereka banyak ada personil yang kena kasus narkoba, ada yang kena kasus hukum, kemudian mereka bangkit kembali, dan itu bisa saja membuat kelompok tersebut atau grup band tersebut mengalami peningkatan dalam segi positif dalam hubungan dalam kelompok mereka. Nah, seperti itu. Nah, di sini dampaknya tadi ada pengertian perubahan positif memfasilitasi hubungan. Nah, yang terjadi di antara suami istri tadi yang kemudian mengalami konflik dalam rumah tangganya ketika ada perbedaan dalam segi budaya tadi, ini kan ketika dia positif pasti ada pengertian-pengertian yang kemudian muncul di situ. Ada perubahan positif, saling menyesuaikan diri satu sama lain, saling memahami budaya masing-masing. Kemudian bagaimana mereka memfasilitasi hubungan mereka, bagaimana kemudian mereka ingin membangun kembali hubungan mereka, ingin sama-sama memperjuangkan hubungan mereka. Nah, itu kan kemudian memberikan dampak yang positif. Kemudian ada juga tidak ada toleransi, kerugian secara fisik, psikologis. Nah, ini kan bisa saja misalnya tidak diterima lagi di grup bandnya, kemudian ada atau bubar, kemudian kerugian secara fisik, mungkin ada dalam sebuah hubungan suami istri bisa saja mereka kekerasan secara fisik misalnya, atau psikologis juga bisa. Dengan kata-kata yang kekerasan secara verbal, kata-kata itu kan juga menyebabkan dampak secara psikologis, begitu ya. Berikutnya kita ini ada asumsi mengenai konflik. Jadi sebenarnya konflik itu seperti apa sih ya menurut asumsi si Miller dan Steinberg ini? Yang pertama adalah konflik tidak dapat dielakkan. Jadi memang ketika seseorang berselisih, ketika seseorang tidak sependapat, tidak sepaham, itu memang nggak bisa dielakkan lagi kalau akan terjadi perselisihan atau konflik di situ. Kemudian konflik bukan sesuatu yang buruk. Nah, dia tidak selalu menjadi sesuatu hal yang buruk, karena ketika kita bisa memanage itu, ketika kita bisa menyesuaikan dengan situasi atau kondisi yang kita alami atau konflik yang kita hadapi, pasti itu akan menjadi sesuatu hal yang lebih positif begitu. Konflik muncul karena berbagai penyebab dan bentuk. Nah, tadi kan budaya, umur. Nah, tadi kan kayak misalnya umur itu kan pasti antara orang tua dengan anak itu pasti sering berkonflik di situ. Banyak hal yang tidak sependapat, banyak hal yang kemudian tidak menjadi pemikiran orang tua yang kemudian itu berbeda dengan pemikiran anak-anak misalnya. Sehingga konflik tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan yang sama setiap waktu. Setiap konflik harus ditangani secara berbeda-beda. Jadi antara orang tua dengan anak, konflik yang mereka alami itu pasti akan berbeda dengan konflik antara suami dan istri yang mereka juga mengalami permasalahan dalam rumah tangganya. Itu pasti berbeda cara penyelesaiannya, cara untuk manajemen konflik tadi. Apalagi kalau itu berkaitan dengan budaya, itu kan budaya yang atau agama bahkan. Nah, itu kan berarti penyelesaian pasti akan berbeda-beda setiap kasusnya. Begitu berikutnya kita membahas tentang penyebab terjadinya konflik. Jadi pasti ada penyebab kan konflik itu. Jadi kenapa ada permasalahan, ada sesuatu hal yang tidak disepakati bersama, itu pasti ada penyebabnya. Yang pertama ada pseudo konflik. Jadi konflik muncul karena adanya salah pengertian satu sama lain. Nah, ini sering terjadi. Salah pengertian satu sama lain ini sering terjadi di lingkungan kita, bahkan mungkin hampir setiap hari gitu ya, kita mengalami salah pengertian antara orang tua dengan anak misalnya kan. Ketika orang tua menganggap bahwa belajar dari rumah itu ya ininya dia belajar, tidak main, tidak melakukan sesuatu hal yang main game misalnya. Nah, itu kan kemudian itu yang dianggap orang tua, padahal menurut anak itu tidak selalu kemudian dia harus belajar dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu kan ada salah pengertian satu sama lain, sehingga mereka harus menyamakan pengertian mereka begitu. Itu menurut pseudo konflik. Yang kedua ada simple konflik. Jadi konflik muncul ketika tiap individu tidak menemukan kesepakatan mengenai suatu isu yang mereka bahas, karena tiap individu memiliki kepentingan dan keinginan yang berbeda-beda. Jadi ketika mungkin kita sedang berdebat dengan
kawan kita mengenai sesuatu isu, nah bisa saja itu menimbulkan konflik. Ketika pemilihan presiden misalnya, kita tidak setuju dengan paslon yang nomor 1 atau paslon yang nomor 2. Nah, itu kan bisa saja mau menimbulkan konflik di situ. Karena tidak ada kesepahaman dari isu-isu yang mereka bicarakan. Kemudian ego konflik muncul ketika individu menjadi defensif mengenai posisi mereka karena dia merasa diserang secara personal. Jadi yang berkaitan dengan defensif itu berarti kan dia ada hal di mana dia ada penolakan di situ. Jadi misalnya ketika kita kayak mencari aman sendiri gitu ya, kemudian kita ya mau tidak mau harus menyampaikan hal-hal yang seharusnya kita tidak sampaikan mengenai orang lain. Nah, sehingga kan di situ ada ego konflik kita yang muncul begitu. Karena kita cari aman sendiri misalnya. Kemudian berikutnya, nah bentuk-bentuk ketidakcocokan yang menimbulkan konflik. Nah, ini ada beberapa hal. Jadi kalian bisa mengamati kira-kira ketidakcocokan apa yang kemudian akan menimbulkan suatu konflik di situ. Yang pertama ada konflik prinsip komunal dan ada konflik ada 7 konflik di situ yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada konflik prinsip komunal. Jadi konflik prinsip terjadi jika seorang tidak setuju dengan hal-hal yang dianggap baik dan mencerminkan perbedaan nilai. Misal pasangan suami istri tidak setuju mengenai perlunya memiliki anak. Nah, ini kan kemudian secara prinsip itu kan tidak sewajarnya hal itu kemudian dilakukan oleh pasangan suami istri ya, karena mereka itu menjalin sebuah hubungan atau mereka kemudian masuk ke dalam jenjang pernikahan itu karena memang mereka ingin memiliki keturunan di situ kan, ada satu tujuan di situ. Nah, tapi ketika kemudian mereka tidak setuju mengenai perlunya memiliki anak, nah itu kan bisa kemudian menjadikan sebuah konflik yang itu adalah prinsip begitu ya. Yang memang di situ hal-hal yang kemudian dianggap baik atau ada perbedaan nilai. Jadi yang satu itu menganggap bahwa ya itu kan tidak penting, yang penting kita bersama. Tapi kan di sisi lain bahwa karena mereka menjalin hubungan atau mereka kemudian menikah itu kan karena ingin memiliki keturunan di situ. Nah, yang berikutnya itu konflik komunal, menganggap jika salah satu pihak yang berselisih menyetujui nilai pihak lain. Kemudian namun berbeda mengenai pandangan akan tindakan yang diambil. Misalnya pasangan suami istri saling berpendapat mengenai saat yang tepat memiliki anak. Nah, kemudian kalau yang komunal itu lebih kepada pandangan atau tindakan yang diambil. Jadi kalau yang satu mungkin dia lebih ke ya nggak apa-apa kita memiliki keturunan, tapi mungkin bukan sekarang. Itu nanti kita butuh waktu yang tepat ketika kita akan memprogram untuk memiliki anak misalnya. Nah, itu kan kemudian akan muncul. Di satu sisi yang satunya ingin segera, tapi di sisi yang satunya lagi pasangannya menganggap bahwa itu muncul ketika itu belum begitu penting saat ini misalnya. Nah, itu kan jadi sebuah konflik di situ. Kemudian konflik realistik atau non realistik. Konflik realistik timbul dari kekecewaan individu terhadap sistem yang terdapat dalam hubungan sosial. Misal demo masyarakat karena harga BBM naik, nah ini kan karena kekecewaan individu terhadap sistem yang ada kaitannya dengan hubungan sosial, atau misalnya demo dengan adanya aturan PSBB mengenai ojek online tidak boleh membawa penumpang. Nah, karena hanya membawa barang. Nah, itu kan bisa saja menjadi demo di kalangan para ojol misalnya. Nah, itu kan karena ada konflik di situ yang dipandang secara realistik karena kekecewaan dari individu-individu begitu. Kemudian adalah konflik non realistik, konflik yang muncul karena kebutuhan untuk meredakan ketegangan dari salah satu pihak. Misal dalam masyarakat kuno, jika ada orang sakit, kesalahan akan dilimpahkan kepada dukun. Nah, ini bisa saja ini muncul kalau non realistik itu karena kebutuhan meredakan ketegangan dari salah satu pihak. Jadi misalnya contohnya itu, kadang kalau zaman dulu itu mungkin karena ada yang disantet, atau misalnya karena
sesuatu hal yang berkaitan dengan mistis, nah itu saja bisa dikatakan sebagai konflik non realistik yang muncul di situ ya. Itu contohnya dalam masyarakat kuno misalnya. Kemudian berikutnya konflik pribadi atau individu super. Konflik akan timbul bila tindakan-tindakan seseorang mempunyai dampak merugikan individu lain. Nah, itu pasti iyalah, pasti akan muncul konflik di situ. Ketika kita mungkin hanya diberdaya saja atau kita hanya dimanfaatkan saja. Nah, itu kan pasti akan muncul konflik di situ nanti. Dalam konflik pribadi, seseorang bertindak untuk kepentingan diri sendiri, misalnya masa protes nilai kepada dosen. Nah, itu konflik secara pribadi atau yang dikatakan dengan individu super tadi. Yang kemudian itu kan ada kaitannya dengan merugikan orang lain, bisa saja seperti itu. Contohnya tadi yang pribadi ya kayak misalnya kalian tidak terima dengan nilai yang diberikan oleh dosen sehingga itu menjadi protes. Konflik secara pribadi. Jadi kalian akan memprotes itu kepada dosen yang memberikan nilai. Dalam konflik individu super, seorang bertindak untuk kepentingan kolektif yang pada akhirnya akan memperkuat posisi diri sendiri. Misalnya mahasiswa protes kebijakan kampus yang dirasa merugikan mahasiswa. Nah, ini contohnya. Jadi bisa saja ketika mereka itu membuat gerakan untuk demo, tapi ya ujung-ujungnya karena itu adalah kepentingan masing-masing mahasiswa secara individu gitu, tapi kemudian itu bertindaknya secara kolektif, itu bisa saja. Atau misalnya ketika ada penipuan tour and travel misalnya kemarin, itu kan secara individu mereka mengalami kerugian karena ditipu tadi. Cuman kemudian itu bertindak secara kepentingan kolektif, mereka bersama-sama melaporkan, berdemo, menuntut untuk dikembalikan. Nah, itu kan berarti itu dalam arti konflik individu secara super begitu. Konflik tidak dinyatakan atau dinyatakan. Individu menyembunyikan keluhan karena takut hubungannya akan berakhir. Nah, ini sering terjadi. Jadi kadang itu kita menganggap bahwa suatu hubungan relationship atau suatu hubungan yang berkaitan dengan yang sudah ada ikatan misalnya di situ, itu akan banyak hal yang kemudian di situ akan disembunyikan untuk menghindari konflik, karena akan takut bahwa nanti terjadi sesuatu hal terkait dengan hubungan yang mereka bangun begitu ya. Nah, itu sering terjadi juga, sehingga lama-kelamaan kalau menurut saya itu pasti nanti akan mencapai puncaknya atau akan masuk di mana individu tersebut sudah tidak sanggup lagi untuk istilahnya menyembunyikan hal tersebut. Konflik yang dinyatakan akan menambah stabilitas hubungan di mana keluhan tersampaikan sehingga terjadi penyelesaian perselisihan. Nah, alangkah lebih baiknya ketika kita ada masalah atau ketika tidak sepakat atau ketika kita tidak sependapat itu disampaikan agar terjadi namanya stabilitas hubungan. Jadi lebih stabil. Jangan hanya Anda yang merasa sedih, jangan hanya Anda yang merasa tidak bahagia, jangan hanya Anda yang merasa bahwa Anda yang berkorban begitu. Sehingga itu harus disampaikan atau dinyatakan agar terjadi stabilitas hubungan. Konflik yang tidak dinyatakan akan berpotensi menciptakan ambivalent hubungan, bahkan akan ada permusuhan antar individu hingga terjadi konfrontasi. Jadi akan terjadi ketidakseimbangan di situ, akan menciptakan sebuah hubungan yang tidak harmonis, yang akan menimbulkan konfrontasi atau permasalahan atau yang memburuk di situ, yang semakin memanas atau semakin memburuk, sehingga itu harus disampaikan. Makanya kenapa kemudian orang atau sebuah permasalahan ketika tidak dinyatakan, tidak disampaikan, yaitu selamanya tidak akan pernah selesai begitu. Kemudian yang berikutnya itu masuk ke konflik perilaku atau atribusional. Konflik perilaku berkaitan dengan ketika cocokan seseorang individu terhadap perilaku individu lain, misal pasangan baru yang sedang berusaha menyesuaikan kebiasaan. Jadi memang kadang ketika kita mungkin sebelum menikah dengan sesudah menikah itu pasti akan berbeda.
Jadi ada sesuatu hal yang dulu belum pernah kita ketahui, kemudian setelah kita sudah misalnya udah menjalin sebuah relationship yang sah, yang dalam konteks pernikahan, itu pasti ada hal-hal yang harus disesuaikan di situ. Jadi hal-hal yang harus dicocokkan, kemudian hal-hal yang harus disesuaikan, hal yang harus saling pengertiankan di situ. Nah, kemudian itu berkaitan dengan perilaku pasti. Banyak hal yang pasti berkaitan dengan perilaku, karena misalnya dia tidak biasa bangun pagi, tidak biasa memasak, atau kemudian apakah dia tidak biasa bersih-bersih rumah. Nah, itu kan sesuatu hal yang harus disesuaikan. Kemudian konflik atribusional terjadi jika ketidakcocokan perilaku dihubungkan dengan sebab-sebab lain yang tidak ada hubungannya, sehingga menyebabkan problematika yang konsisten. Jadi maksudnya di sini adalah tidak ada yang sebab-sebab yang tidak ada hubungannya, sehingga menyebabkan problematika yang konsisten. Jadi mungkin ketika kita ada permasalahan terkait dengan kebiasaan, kemudian kita menghubungkan dengan hal-hal yang di luar dari itu, misalnya dari masa lalu yang pernah dialami, atau dari hal-hal yang berkaitan dengan hal lain yang sedang dipermasalahkan, itu akan kemudian menyebabkan problematika yang terus-menerus, karena itu akan berulang. Ketika kita mengukit misalnya mantan, ketika kita sudah menikah, itu akan terus berulang di situ. Atau kejadian-kejadian yang menurut pasangan itu adalah sesuatu hal yang itu adalah sebuah masalah. Nah, itu akan berlanjut atau konsisten akan seperti itu terus, begitu ya. Konflik berdasarkan pelanggaran atau tanpa pelanggaran. Dalam suatu hubungan terdapat peraturan yang akan menciptakan konsep apakah sebuah tindakan boleh atau tidak, dilarang atau tidak untuk dilakukan. Perantara ini akan menjadi dasar bertindak bagi setiap individu dalam setiap hubungan. Namun ada kalanya peraturan tersebut dilanggar yang menyebabkan terjadinya konflik. Jadi kadang dalam sebuah hubungan, entah itu di dalam keluarga, entah itu dalam sebuah relationship, itu ada beberapa aturan-aturan yang sudah disepakati. Ada yang boleh misalnya ketika orang tua memberikan jam malam kepada anaknya, jadi dia harus pulang sebelum jam 9 atau jam 8 harus sudah ada di rumah. Nah, ketika peraturan tersebut dilanggar, itu yang namanya pelanggaran, yang akan muncul konflik di situ. Begitu juga dalam sebuah keluarga atau sebuah hubungan, ketika ada beberapa hal yang sudah disepakati kemudian itu dilanggar. Misalnya ketika kita akan melakukan sesuatu, kita harus mengabari pasangannya, tapi kemudian ketika kita lupa mengabari, kemudian itu menjadi sesuatu hal yang mungkin akan memunculkan permasalahan di situ. Ya, tapi karena kan itu udah disepakati di awal gitu kan, bahwa harus selalu mengabari atau selalu memberitahu ketika pergi kemana atau mau kemana atau sedang sama siapa. Nah, itu kan sesuatu hal yang memang disepakati di awal begitu ya. Kemudian atau misalnya adat istiadat juga bisa sih ada kaitannya dengan adat satu keluarga misalnya, itu bisa saja karena dilanggar kemudian menjadi sebuah konflik. Konflik antagonistik atau dialektik. Konflik antagonistik muncul bila individu yang berhubungan memiliki kebutuhan yang bertentangan. Misalnya seseorang menginginkan otonomi pribadi yang lebih besar, sedangkan pihak lain justru menginginkan ketergantungan yang lebih besar. Jadi kadang bisa saja itu terjadi antara orang tua dengan anak misalnya. Ketika anak ingin mandiri, ingin memiliki kontrol terhadap kehidupan dia, hanya orang tua belum mau melepas, atau hanya orang tua masih ingin kalau anaknya itu masih tergantung dengan orang tuanya. Nah, itu kan ada sesuatu hal yang kemudian munculkan konflik di situ. Ada kemudian anaknya pergi tanpa pamit dengan orang tua, bisa saja seperti itu terjadi. Kemudian konflik dialektikal terjadi jika kedua individu yang berhubungan sama-sama mengejar kebutuhan yang terlihat saling tergantung, namun sebenarnya agak bertentangan. Misalnya tiap individu menginginkan otonomi pribadi, namun untuk mencapainya perlu mengorbankan hal lain. Ya, misalnya karena banyak hal yang kemudian harus dikorbankan ketika seseorang sudah ketemu dengan orang yang dia cintai misalnya, tapi
keluarga tidak mendukung, nah itu kan kemudian ada hal yang harus dikorbankan di situ misalnya. Yang kemudian memang jadi tujuannya dia pergi misalnya, nah seperti itu. Tapi kan itu menjadi sesuatu hal yang tidak baik. Karena ketika kita kemudian tidak menyelesaikan itu secara konflik yang dilihat secara dialektik tadi, itu kemudian akan ada yang dikorbankan. Nah, padahal ketika kita harus sama-sama paham, misalnya dari segi orang tua juga, kenapa alasannya, kenapa tidak menyetujui misalnya. Kalau misalnya itu alasan yang rasional secara keyakinan, secara prinsip nilai, itu mungkin bisa dimaklumi. Tapi ketika itu menjadi sesuatu hal yang tidak rasional, menjadi sesuatu hal yang tidak masuk di akal, nah itu kan kemudian akan menimbulkan konflik. Itu dari pemahaman saya ya, begitu. Kemudian kita masuk berikutnya ke pola komunikasi yang menghalangi pengelolaan konflik. Jadi ada beberapa pola komunikasi yang dia dapat menghalangi dari pengelolaan konflik yang muncul. Yang pertama, alasan-alasan yang diduga. Seringkali individu di dalam konflik mencari dan memikirkan hal-hal yang negatif yang tersembunyi dalam perilaku orang lain, atau hanya menerka-nerka tanpa kemudian kita tahu kebenarannya. Kemudian menyebabkan konflik yang semakin besar. Jadi kadang ketika orang tua itu tidak menyetujui suatu hubungan atau sebuah hubungan yang dilakukan anaknya dengan alasan yang tidak rasional karena dia hanya menerka-nerka, itu kan memang menjadi penghalang dalam sebuah pengelolaan konflik ya. Ketika orang tua itu kemudian mengenal pasangan anaknya, kemudian dia lebih mendalami, mengenal pribadinya, kemudian dia bergaul dengan pasangan yang dipilih oleh anaknya tersebut, nah itu mungkin akan menjadi lebih jelas tanpa harus kita menerka-nerka atau menduga-duga. Nah, begitu ya. Kemudian yang berikutnya ada balas menyalahkan. Individu dalam konflik kerap berusaha membuktikan bahwa kesalahan bersumber dari perilaku orang lain. Nah, ini dia. Jadi perilaku yang sering kita lakukan adalah ketika salah, kita selalu menyalahkan orang lain. Atau ketika ada konflik, kita selalu menyalahkan orang lain, bukan kemudian menunjuk diri kita sendiri. Ini karena diri saya sendiri sebenarnya konflik ini. Nah, justru lebih banyak itu mengarah kepada menyalahkan orang lain atau balas menyalahkan begitu. Perilaku saling balas menyalahkan akan menggeser pembicaraan sehingga menyimpang jauh dari masalah yang tidak terselesaikan. Ini sering terjadi ketika itu dalam sebuah hubungan atau sebuah hubungan relationship antara suami dan istri misalnya. Nah, ketika kemudian ada sebuah permasalahan yang muncul ketika anaknya misalnya kecelakaan, nah itu saling menyalahkan antara ibu dan ayahnya misalnya, karena ayahnya ngasih kendaraan, kemudian membebaskan, tapi kemudian si ayahnya itu menyalahkan ibunya tidak mengontrol, tidak selalu mengecek anaknya. Nah, itu kan kemudian saling menyalahkan di situ. Nah, itu bisa kemudian merembet pada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, itu sering terjadi. Bisa kemudian di lingkungan kita sering terjadi. Kemudian menyalahkan hal yang lain, tidak becus menjadi seorang istri, tidak becus menjadi seorang ibu. Kemudian seorang ayah juga tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Itu kan tidak hal-hal yang kemudian nanti akan masuk lebih sibuk kepada pekerjaannya, lebih sibuk di luar. Nah, itu kan keluar dari atau menggeser dari topik pembicaraan dari masalah yang muncul begitu. Yang berikutnya ada menuntut menarik diri. Salah satu pihak menyalahkan atau mengkritik, namun pihak lain justru menarik diri sehingga konflik tidak terselesaikan. Jadi kadang ketika kita punya permasalahan, kita udah nyalah-nyalahin, tapi kemudian kita menarik diri. Satu sisi menarik diri karena merasa disalah-salahkan, merasa bahwa selalu salah, kemudian dia tidak menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu juga tidak akan selesai konfliknya. Kemudian meningkatnya hal yang negatif, misalnya dengan menyampaikan atau mengucapkan kata-kata yang memicu konflik semakin memanas, misalnya membahas dengan saling mengucapkan ucapan yang negatif, misalnya kayak kita mengumpat, kemudian menuduh hal yang tidak benar di luar dari permasalahan, begitu kan.
Nah, itu yang kemudian akan meningkatkan sisi negatif dari sebuah konflik. Kemudian yang berikutnya ada sama-sama keras kepala. Nah, ini dia. Ketika batu diadu dengan batu, ya yang terjadi hanyalah benturan begitu. Tapi ketika kemudian satu sisi itu lebih wise, lebih bijak, atau dia lebih slow untuk menanggapi itu, tidak saling keras kepala, nah itu kan bisa terselesaikan konfliknya. Tapi ketika mereka sama-sama keras kepala di situ, ya sudah, sama-sama saling bersikeras dengan kebenaran menurut dia, itu akan sulit untuk kemudian menemukan titik penyelesaian konflik tersebut. Gitu ya. Berikutnya, nah, sehingga manajemen sebuah konflik itu ada kaitannya dengan bagaimana kita mengurangi respon-respon yang mengarah pada konflik yang destruktif atau yang merusak. Sehingga itu harus perlu di manage atau diatur dan menggiring komunikasi atau pasca konflik individu ke arah yang konstruktif atau memperbaiki. Nah, itu yang dinamakan dengan manajemen konflik. Ketika kita memiliki masalah, itu jangan memberikan respon-respon yang kemudian memperburuk permasalahan tersebut. Dan kita akan lebih mendorong kepada titik penyelesaian atau bagaimana kita mengurai permasalahan tersebut untuk mencapai atau untuk memperbaiki sebuah hubungan yang terjalin. Nah, itu yang dinamakan dengan manajemen konflik. Memanage, mengatur agar tidak merusak tapi justru memperbaiki atau membangun kembali hubungan yang terkena konflik tadi ya. Itu menurut Miller dan Steinberg. Oke, jadi itu yang tadi kita bahas mengenai konflik. Jadi intinya, ternyata masih ada lagi. Ada gaya penyelesaian konflik. Jadi di sini ada beberapa gaya penyelesaian konflik menurut De Vito. Jadi gimana sih kita bisa tahu beberapa hal terkait dengan penyelesaian konflik kita? Yang pertama itu ada panah. Ini ya, jadi ada panah yang mengarah ke atas atau high, kemudian ada yang mengarah ke bawah atau low, kemudian ini juga mengarah ke samping, kiri dan kanan. Nah, yang pertama yang mengarah ke atas itu ada kaitannya dengan, dan yang ke bawah itu concern for self. Jadi lebih concernnya kepada diri kita sendiri. Nah, yang pertama itu competing, I win, you lose. Jadi itu ada kaitannya dengan saya menang dan kamu kalah. Nah, itu adalah gaya penyelesaian konflik di mana salah satu pihak itu dia yang benar, dia yang kemudian tidak disalahkan di situ. Kemudian pihak yang lain dia yang salah. Nah, ini sering terjadi ketika kita menghadapi situasi di mana kita menjadi seorang karyawan atau pegawai begitu ya. Kadang kan ketika kita mendapati atasan yang otoriter, bahwa ya ininya apa yang dia sampaikan itu yang benar. Dan kemudian apa yang terjadi atau konflik yang terjadi itu atau permasalahan yang muncul itu karena bawahannya misalnya. Nah, itu ada competing di situ atau yang disebut dengan I win you lose. Nah, sering ada yang menyelesaikan konflik dengan cara seperti itu. Yang kemudian itu menunjukkan egoisnya karena berkaitan dengan concern for self-nya terlalu tinggi atau egoisnya sangat tinggi sehingga menganggap bahwa dirinya yang benar dan orang lain yang salah. Yang kedua ada avoiding atau I lose, you lose. Jadi dia concern self-nya ke bawah karena di sini tidak ada etiket untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi sama-sama lose, sama-sama kalah. Jadi ya sudahlah, dia tidak mau mengurai permasalahan ini. Ya sudahlah, sama-sama menghindari gitu. Tidak ada penyelesaian, jadi ya akan tetap berlanjut, konflik itu tidak akan pernah selesai begitu. Kemudian kalau yang ke arah yang ke mendatar ini, itu ada namanya compromising. Yang pertama I win and lose, you win and lose. Yang pertama ini dulu deh, akomodating dulu. I lose, you win. Jadi mengakomodasi. Jadi accommodating di sini itu berarti concern for other person-nya tinggi. Jadi dia lebih mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan dia sendiri. Sehingga dia merasa bahwa ya sudahlah, saya mengalah. Nah, kayak gitu. Itu contohnya.
kemudian ya sudahlah ya saya mengalah dan dia yang menang di situ kan, katakanlah seperti itu dari konflik yang terjadi. Nah, tapi ini ada kelemahannya dari accommodating ini. Ketika seseorang dalam posisi selalu merasa bahwa I lose dan you win, itu dia akan merasa lelah nanti pada akhirnya. Dan dia mungkin akan mengakhiri hubungannya. Karena dia merasa bahwa dia terus yang selalu mengalah gitu kan. Kemudian pasangannya yang selalu menang di situ. Nah, itu akan terjadi hal seperti itu. Kemudian ada kaitannya dengan collaborating. Jadi I win, you win. I win, you win. Atau berkaitan dengan saya menang dan kamu juga menang. Nah, saya menang, kamu juga menang ini berarti di situ sama dua-duanya sama mendapatkan keuntungan pastinya. Tapi ya berarti itu gimana ya? Jadi kayak kalau dua-duanya sama-sama menang berarti kan dua-duanya itu dari hal yang dipermasalahkan di situ berarti dikasihkan biar mereka sama-sama dua-duanya sama-sama puas dengan penyelesaian konflik yang mereka hadapi gitu kan. Jadi kayak misalnya ada perselisihan antara keluarga yang berebut warisan misalnya. Nah, itu bisa saja kemudian diselesaikan dengan cara pembagian yang memang itu menguntungkan dua belah pihak. Nah, itu yang kemudian dikatakan dengan I win, you win. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah compromising atau I win and lose, you win and lose. Jadi kalau yang tadi bilang collaborating tadi itu ya bisa saja itu semua terpuaskan dari penyelesaian konflik yang terjadi gitu kan. Tapi ada juga yang kemudian itu menjadi sebuah kompromi. Jadi tetap ada sisi penyelesaian yang menguntungkan satu pihak, tapi juga ada sedikit yang kemudian dirugikan dari penyelesaian tersebut dan dari pihak yang lain juga mendapatkan keuntungan, tapi juga tetap ada yang dikorbankan. Jadi itu yang dinamakan compromising atau kompromi. Jadi ada kompromi di situ antara dua belah pihak yang berkonflik. Begitu, walaupun memang tetap ada kerugian di antara mereka, tapi tetap ada penyelesaian di situ. Nah, itu ada beberapa gaya penyelesaian konflik yang terjadi. Sehingga tinggal kalian memilih kira-kira dari konflik yang kalian alami itu kalian akan menyelesaikan dengan gaya penyelesaian yang seperti apa. Begitu. Apakah dengan kompromi ataukah dengan sama-sama menguntungkan satu sama lain, atau selalu ngalah terus, atau ya udah pergi aja nggak usah diselesaikan, atau dengan cara ya saya yang paling benar. Nah, itu kan dengan banyak hal. Silakan bisa dipelajari ya. Kemudian berikutnya itu, nah ini dia. Jadi kalau menurut saya ngasih quote di sini. Segalanya kadang tidak terlihat baik, tapi lihatlah sisi baik dari segalanya. Nah, kadang kita terlalu memandang bahwa seseorang itu sempurna, padahal kan banyak hal juga kekurangannya. Sehingga ketika kita memandang sebuah hubungan itu terlalu sempurna, tanpa ada konflik-konflik di situ, itu tidak mungkin. Sehingga karena ketika kita selalu melihat sisi baik dari konflik yang terjadi, sisi baik dari kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, sisi baik dari sebuah cobaan, sisi baik dari sebuah permasalahan, itu pasti kita akan mendapatkan penyelesaian konflik atau sebuah konflik yang muncul itu akan membawa dampak yang positif. Oke ya? Oke, jadi menurut saya itu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Tetap stay safe dan tetap semangat. Terima kasih. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.